orang Kristen banyak yang gak punya mental anak tapi mental budak. Pelayanan supaya upahnya dapat. Bu Heni, saya kalau bayar perpuluhan di gereja saya, baliknya cepet. Kalau di ICI gimana? Gue bilang emang gue setan? Gue bukan tuyul. Gue bukan teko Aladin yang lu gosok-gosok. Bim, salah Bim. Apa permintaanmu gitu, gak ada. Kita itu kalau bisa melayani, itu anugerah. Kita tuh kalau bisa memberi, itu kita mengembalikan bagian Tuhan. Firman Tuhan berkata, ada benih untuk ditabur, ada roti untuk dimakan. Emang udah wajib ditabur balik. Itu bagian Tuhan, gak boleh serakah. Jadi jangan menabur, jangan melayani sebagai pancingan untuk harta duniawi. Bersyukur buat apa yang Tuhan terus kerjakan dan percayakan dalam hidup kami. Anugerah-Mu kiranya senantiasa memampukan kami, Tuhan. Tolong hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Berbicara lewat kebenaran firman-Mu yang selalu memerdekakan kami. Berkatilah umat-Mu, Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amen. Silakan duduk, puji nama Tuhan. Haleluya. Saya akan share sore hari ini tentang dekat tapi jauh. Terhilang di rumah sendiri. Berapa banyak yang berasa kita tuh makan serumah tapi kita jauh. Masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Sama yang duduk di depan gak diajak ngomong, tapi chattingan sama orang di WhatsApp. Dekat tapi jauh. Di dalam Lukas 15 ini ada seorang bapak yang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Anak bungsunya minta warisan, papanya kasih. Lalu gak lama anak bungsu ini jual semua warisannya dan pergi foya-foya. Singkat cerita dia melarat, jatuh miskin, kerja ngurus kandang babi. Dia sangat lapar sampai dia mau curi makanan babi, ampas makanan babi. Tapi tidak diberikan kepada dia dan akhirnya dia sadar akan keadaannya dan dia berpikir gini, pegawai-pegawai bapakku hidup lebih baik dari aku. Dan akhirnya dia memutuskan untuk pulang karena dia akan minta ampun sama papahnya. Apa yang terjadi? Ketika papahnya lihat dia dari jauh, papanya tiba-tiba jadi jatuh belas kasihan, sambut dia, kasih dia jubah yang baru, cincin yang baru, kemudian bikin pesta buat dia. Nah, kakaknya yang sulung, the good boy, anak sulung yang selalu di rumah bantu bapaknya, marah. Kita baca ayat 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Ayat 28, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ayat 29, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara dengar, kadang-kadang kita jadi orang Kristen, kita ikut Tuhan tuh udah lama. Mungkin bahkan kita lahir di keluarga Kristen, bertumbuh besar di dalam gereja, pelayanan mungkin udah tahunan. Kita hafal Alkitab mungkin luar kepala, rajin puasa, rajin ibadah. Tetapi ada yang salah dengan kekristenan kita. Ada yang mungkin seperti anak sulung. Sikapnya gini, seolah-olah melayani, memberi, itu untuk supaya bisa mendapatkan sesuatu dari Bapa. Banyak kan orang-orang yang pelayanan dan menabur, itu dengan satu harapan. Bahwa dia akan mendapat sesuatu balik. Usahanya akan diberkati. Tuhan akan mengembalikan taburannya. Iya atau iya? Saya suka Anda jujur.
Anak sulung ini tinggal serumah sama papahnya. Ingat, anaknya ayahnya cuma berapa? 2. Yang bungsu udah ambil warisannya. Berarti yang tersisa punya siapa? Punya dia. Anak sulung selalu dapat yang lebih banyak biasanya, betul nggak? Apalagi anak laki-laki, di keluarga Chinese apalagi. Nah, anehnya gini, dia merasa dia udah kerja keras, dia taat sama papahnya, tapi kok dia nggak pernah dikasih anak lembu buat pesta-pesta sama teman-temannya. Aneh nggak menurut Anda? Attitude orang-orang Kristen yang berpikir bahwa mereka melakukan ini supaya dapat sesuatu dari Tuhan. Padahal gini, dia tinggal minta. Dia tinggal minta. Papahnya bilang, kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Apa yang gak bakal dikasih sama papahnya kalau dia minta? Amen. Orang Kristen banyak yang gak punya mental anak tapi mental budak. Pelayanan supaya upahnya dapat. Ada jemaat gereja lain, saya pernah cerita, datang ke sini, nanya saya gini, adiknya pelayanan di sini, kakaknya gereja lain. Dia bilang gini ke saya, Bu Heni, saya kalau bayar perpuluhan di gereja saya, baliknya cepet. Kalau di ICI gimana? Gue bilang, emang gue setan? Gue bukan tuyul. Gue bukan teko Aladin yang lu gosok-gosok. Bim, salah Bim. Apa permintaanmu gitu, nggak ada. Kita itu kalau bisa melayani, itu anugerah. Kita tuh kalau bisa memberi, itu kita mengembalikan bagian Tuhan. Firman Tuhan berkata, ada benih untuk ditabur, ada roti untuk dimakan. Emang udah wajib ditabur balik. Itu bagian Tuhan, gak boleh serakah. Jadi jangan menabur, jangan melayani sebagai pancingan untuk harta duniawi. Yesus bilang, berikanlah sedekah, itu akan jadi harta yang tidak akan pernah dimakan oleh ngengat dan karat. Di dalam kekekalan buat kita. Buat apa? Mengharapkan taburan yang lebih dari apa yang Tuhan kasih sekarang di bumi. Sementara kita bisa punya itu semua di kehidupan yang selama-lamanya. Saya mau tanya, yang sementara lebih penting atau yang selama-lamanya? Yang selama-lamanya. Tapi mental kita selalu mengejar yang sekarang. Yes or no? And sadly, waktu kita mati, nggak ada yang kita bisa bawa selain taburan kita. Mari, jangan punya mental budak. Jangan jadi anak yang terhilang di rumah sendiri. Kamu butuh apapun, tinggal minta sama Bapa. Ada orang-orang tuh yang hidupnya penuh kekhawatiran, padahal Yesus bilang gini, kekhawatiran sehari cukup untuk sehari. Bukan berarti lu kalau kerja cukup untuk hari ini aja, abis itu lu nganggur. Enggak gitu. Kita ini enggak berkuasa menentukan jalan hidup kita, kata firman Tuhan. Jangan mikir tuh kejauhan. Orang tuh kalau percaya kasih Bapa, melangkah dengan iman. Percaya bahwa Tuhan pasti menyediakan apapun yang dia butuhkan. Allahku sanggup mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemurahannya. Katakan amin. Kalau kita punya mental anak, harusnya kita gak perlu hitung-hitungan sama Tuhan, ya gak sih? Kalau kita bisa bantu Bapak kita. Saya pernah ngomong sama anak sekolah berasrama Tangan Pengharapan. Di Jakarta ada sekitar 60, seluruh Indonesia hampir 400. Ada 9.800 anak-anak di 120 center seluruh Indonesia. Anak-anak ini yang tinggal di asrama. Mereka ada yang kami kasih uang saku, karena mereka kan harus kuliah. Perlu bayar ojek dan lain sebagainya. Mungkin kuliah sampai malam dan butuh makan malam. Makan siang di kampus. Nah, tetapi saya mewajibkan semua anak yang kuliah harus sambil magang atau kerja. Either di YTP atau di ICI. Supaya mereka ngerti arti kata bekerja untuk mendapat upah. Jadi tidak malas. Tapi sayangnya gini, yang gak dapat uang saku agak hitung-hitungan. Yang dapat uang saku pun kerjanya ada yang malas-malasan. Sampai satu kali saya kumpulin, saya bilang gini,
Mama udah bawa kamu dari pedalaman. Mama udah kasih makan kamu, sekolahin kamu. Menurut kamu, sudah sewajibnya nggak kamu bantuin mama? Misalnya gulung kabel di ICI. Misalnya pegang lighting di gereja. Udah sewajarnya nggak anak-anak itu bantu saya menurut Bapak Ibu? Sewajarnya. Anak-anak kita sudah sewajarnya nggak bantuin kita sebagai orang tua? Sama dengan Tuhan, kalau kita pelayanan tuh jangan hitungan. Udah sewajarnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan udah kasih yang terbaik buat kita. Amen. Kalau segala satu yang kita lakukan tuh harus dibayar, terus apa bagian yang kita benar-benar beri kepada Bapa? Saudara, anak bungsu ini memang terhilang. Tapi anak bungsu ini lebih ngerti hati bapaknya daripada kakak sulungnya. Dia jauh tapi dia dekat. Dia tahu, dia bilang gini, kalau gue pulang, gue mau minta ampun sama bapak gue. Dan gue mau bilang, Bapak, jadikanlah aku salah seorang dari hamba upahan Bapak. Karena dia udah salah kan, harta dia udah habis. Tapi at least gini, waktu dia sadar dia salah, dia punya attitude, gue mau pulang. Banyak kita orang Kristen udah tahu kadang-kadang gue salah, tapi gak mau pulang. Udah nanggung lah. Udah salah. Udah gak ada muka balik ke gereja. Why? Kisah anak sulung di Alkitab ini, perumpamaan yang Yesus sampaikan, merupakan gambaran bagi orang-orang Farisi yang selalu saja menghakimi orang-orang berdosa dan pemungut cukai yang bersama-sama dengan Yesus. Satu kali Yesus makan di rumah Matius pemungut cukai. Kemudian ada orang Farisi yang lihat itu, dan dalam Matius 9 ayat 11, pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini." Sama-sama baca, 3, 2, 1. "Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Banyak orang yang sering berasa lebih benar daripada orang lain. Kenapa orang Farisi selalu saja sibuk menghakimi dan merasa Yesus gak sepantasnya duduk bersama dengan orang berdosa dan orang-orang pemungut cukai? Karena mereka heran, kok Yesus bergaul dengan orang yang gak percaya gitu. Orang-orang yang gak rohani, bukan orang Yahudi, orang berdosa. Kebanyakan mental anak sulung tuh gini. Kita terjebak merasa diri benar. Ketika kita merasa diri benar, kita akan ngelihat orang lain kurang benar. Di gereja ironis sekali. Kita berdoa buat jiwa-jiwa. Kita berdoa supaya lawatan Tuhan datang atas kota kita, atas Indonesia. Selamatkan Indonesia. Kita nyanyi, Bapa pulihkan, Tuhan pulihkan. Amin. Tapi apa yang terjadi? Waktu roh Tuhan bekerja atas bangsa kita, dan orang-orang yang tidak percaya mulai ikutin khotbah pendeta, yang Kristen langsung komentar. Begitu ada orang yang baru mau kenal Tuhan, datang ke gereja, dan mungkin karena nggak ngerti kebenaran, pakaiannya masih kurang bahan, langsung saya di komen, Kak Heni, tolong gimana kasih tahu jemaat yang datang ke gereja dengan baju kurang bahan? Kok pengerja ICI banyak yang tatoan? Bu Heni, kenapa gereja ICI ada leadernya yang kawin cerai? Banyak sekali pertanyaan itu. Saya gak mungkin jawab di mimbar ini. Tapi yang saya mau tekanin gini, kalau masih nanya kayak gini, jangan doa Indonesia dimenangkan buat Tuhan. Kalian expect malaikat yang datang. Gereja bukan tempat orang benar. Gereja adalah tempat orang-orang yang butuh dibenarkan Tuhan. Satu hari ketika kita nanti dipanggil Tuhan, kita mencatat kita akan berdiri di tahta penghakiman Tuhan.
Nah, saya yakin ada Yesus berdiri di sana dan memanggil kita dengan nama kita. Dan kita ini selamat karena kasih karunia, bukan karena perbuatan kita. Gak ada orang yang cukup benar. Amen. Kita semua butuh dibenarkan. Katakan, saya butuh dibenarkan. Karena itu jangan punya mental kayak orang Farisi yang kerjaannya menghakimi. Orang yang sadar bahwa dia sendiri sudah banyak diampuni, tidak akan menghakimi. I don't know about you, but my life was miserable. Saya nggak tahu dengan Anda, tapi yang saya tahu masa lalu saya tidak baik dan saya nggak layak. Jadi kalau hari ini saya bisa berdiri di sini, semua karena anugerah. Semua karena anugerah. Amen. Kalau kita sadar kita ada di sini karena kasih Bapa buat kita. Jangan berani tunjuk-tunjuk kesalahan orang lain. Kita paling gak suka orang jahat bertobat. Jujur gak? Coba bayangin. Ada orang yang jahatin Anda. Ngomong si rohani. Gua ngampunin, gua doain, gua berkatin. Alkitabiah. Tapi hatimu, mertua jahat, kenapa gak mati-mati Tuhan? Orang yang jahat sama kita, yang gak kelar-kelar ngejahatin kita, yang fitnah kita, menindas kita. Di hati kecil kita ngarapin, lu lihat lu Tuhan balas lu. Yes or no? Saya suka Anda jujur. You know what? Amsal 24, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Kita gak boleh marah sama orang jahat. Yang artinya gini, sekalipun orang jahatin kita gak boleh mengharapkan dia binasa. Karena hati Bapa di sorga itu persis seperti Bapa yang anak bungsunya kembali. Hatinya penuh belas kasihan, kasihnya yang besar melampaui semua pelanggaran anak bungsunya. Demikianlah Bapa sama kita. Saudara harus tahu hatinya Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan itu dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Katakan berbalik dan bertobat. Waktu ada orang jahat sama saya, dalam hati kecil saya, tentu sama dengan saudara. Tuhan, biarin deh, ntar Tuhan yang balas mereka. Tapi saya kasih tahu, Roh Tuhan bilang begini, jangan mengharapkan yang jahat buat dia. Doakan supaya dia berbalik dan bertobat. Hari ini mertuamu yang jahat, bekas istrimu, bekas suamimu, orang tuamu, temenmu, sahabatmu, orang yang kamu pernah tolong, ngecewain kamu. Jangan mengharapkan mereka mati atau celaka, tapi harapkan mereka berbalik dan bertobat. Sekalipun itu orang yang terlalu jahat dalam hidupmu, amin. Orang tua yang meninggalkan kamu, orang-orang yang mengecewakan kamu, mencuri dari hidup kamu, orang-orang yang fitnah kamu. Saya mau kasih tahu, Tuhan mengasihi mereka juga. Waktu anak bungsu itu kembali, papanya bahagia sampai dia bikin pesta. Yesus berkata dalam Lukas 15 ayat yang ke-7, kita baca sama-sama. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saya mau kasih tahu, bahasa kasihnya Tuhan itu yang pertama ketaatan. Engkau akan mengikuti perintahku kalau engkau mengasihi aku. Tuhan bilang, bahasa kasihnya Tuhan itu ketaatan. Tapi yang kedua, bahasa kasihnya Tuhan itu belas kasihan. Tuhan sangat suka sama orang-orang tuh yang punya belas kasihan. Dikatakan, aku menghendaki belas kasihan bukan persembahan. Lebih dari apapun yang kamu bisa kasih Tuhan. Tuhan lihat hatimu. Kamu punya kasih gak buat orang lain? Di titik kamu bisa ngampunin orang dan belajar terima kesalahan orang dan doain orang itu.
Well, kasih karunia Tuhan akan menyertai kamu. Saya akan akhiri. Jangan jadi seperti anak sulung yang dekat tapi jauh. Belajar ngerti hatinya Tuhan. Orang-orang yang terhilang di rumah sendiri itu kelihatannya rohani tapi jalan sendiri. Kelihatannya rohani tapi melayani dengan kekuatan sendiri. Kelihatannya dewasa rohani tapi sibuk menghakimi sana sini. Kelihatannya aktif pelayanan, rajin ibadah dan puasa tapi tidak mengerti kehendak Bapa. Matius 19 ayat 30 kita baca sama-sama. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saya akhiri. Mari jangan sibuk menghakimi. Meskipun kita tahu banyak orang-orang yang berbuat salah di sekitar kita. Tapi untuk itulah kita ada. Supaya kita berdoa buat mereka. Gak peduli seberapapun orang jahat sama kamu. Lihat ini. Yang Tuhan lihat adalah respon hatimu. Mau gak kamu ngampuni mereka? Mau gak kamu doakan mereka? Supaya mereka berbalik dan bertobat. Bukan celaka. Mari pejam matamu, ingat wajah-wajah itu. Kita berdoa. Kasih karuniamu menyelamatkan mereka semua. Membawa mereka kembali kepada Tuhan. Orang-orang yang melukai kami. Orang-orang yang berbuat jahat sama kami mendoakan mereka Tuhan. Biarlah mereka berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat. Dan mereka boleh bertobat sungguh-sungguh. Kami berdoa agar kasih-Mu memampukan kami untuk terus mengasihi mereka. Kami berdoa Tuhan. Kami tidak mau jadi seperti anak sulung yang terhilang di rumah sendiri. Kami mau belajar dekat dengan Tuhan dan ngerti hatinya Bapa. Terima kasih. Berkati umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Have a blessed Sunday. God bless you. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids. Dan bagi anak-anak muda di Gereja Impact Community Indonesia, mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60-minute worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service. Ibadah setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service. Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di channel YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Hani Kristianus, serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia.
Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Menuju pedalaman. Kehidupan harus dijalani terus-menerus. Sejauh mana kita melangkah, disitulah ada tujuan. Inilah aku, Melani, biasa disapa Nona Ambon. Setiba di Gotap, begitu kaget bercampur haru. Ternyata, dusun Gotap adalah dusun yang tidak memiliki jaringan dan listrik. Hal ini membuat sedikit terkejut. Memasuki hari ketiga, saya berkunjung ke beberapa rumah warga dan mencicipi makanan khas suku Mentawai, yaitu sagu, yang dibakar menggunakan daun sagu dan bambu. Ada hal yang sangat menyedihkan bagi aku, adalah anak-anak kurang mendapatkan pendidikan. Terkadang mengajarkan mereka juga sangat sulit. Ada banyak hal yang mereka tidak pahami. Fasilitas sekolah tidak memadai, bahkan aku mengajarkan mereka tanpa meja dan kursi. Cukup menarik bagi mereka, khususnya anak PAUD, terbiasa mandiri dengan keadaan. Makan sendiri, makan apa adanya, bukan makan yang enak, hanya sagu dan pisang rebus. 3 minggu begitu cepat berlalu. Diriku mulai terbiasa dengan masyarakat yang ada. Pulang mengajar dan les, bermain karet, roda, ban, dan mencari kangkung di rawa-rawa. Mulai memahami hidup di pedalaman yang susah tenaga medis, listrik, dan harus mendaki gunung untuk mendapatkan jaringan.